Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan juga pemirsa, ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Akhlak Qur'ani terhadap Sang Khaliq. Ikhwah fillah rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Dan akhlak yang bagus tersebut tidak hanya kita tujukan semata-mata kepada manusia, tetapi juga harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah bentuk akhlak kita terhadap Sang Khaliq, Sang Pencipta kita? Nah, Al-Quran telah mengajarkannya. Ada 3 perkara yang merupakan bentuk akhlak kita terhadap Sang Pencipta. Apa dia? Yang pertama adalah meyakini semua berita yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 87. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapakah yang paling benar perkataannya daripada Allah? Nah, dari ayat tersebut kita bisa mengartikan bahwa kita sebagai hamba Allah yang berakhlak harus yakin, harus beriman kepada Allah. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Karena apapun yang Allah sampaikan pasti benar, tidak ada kesalahan sedikit pun. Ikhwah fillah rahimakumullah. Akhlak kita kepada Sang Khaliq yang kedua adalah mengamalkan segala macam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, kita harus mengamalkannya. Jangan kita menolak atau bahkan mengingkarinya. Karena memang Allah ciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 56. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa melainkan liya'budun, untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, maka kita sebagai hamba Allah yang berakhlak harus menjalankan segala perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu akhlak kita terhadap Sang Pencipta yang ketiga adalah menerima ketentuan Allah dengan ikhlas, ridha dan sabar. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari kehendak Allah. Kita hidup karena kehendak Allah, kita mati karena kehendak Allah. Maka apapun yang kita rasakan, yang kita dapatkan, kita harus sabar, harus ridha, harus ikhlas, karena itu semua dari Allah. Dan orang-orang yang sabar mendapat berita gembira dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat, dan kekurangan akan harta
harta, jiwa, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ikhwah fillah rahimakumullah. Itulah tadi 3 perkara yang merupakan bentuk akhlak kita terhadap Sang Khalik atau pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah sebagai seorang muslim kita harus selalu menjaga akhlak baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu Dewan Juri dan juga pemirsa saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.